jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau membunuhnya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Haleluya. Kita memuji Kidung Jemaat 54 ayat 4. Silakan dulu. Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Mudah-mudahan semua ada dalam keadaan sehat dan kita diizinkan Tuhan untuk menjalani satu hari lagi dalam siarah iman. Hari ini kita mengambil kesempatan untuk ada di dalam rumah Tuhan meskipun cuaca bisa saja menjadi alasan bagi kita untuk tidak melangkahkan kaki ke dalam rumah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mengatakan aku mengasihi engkau, I love you, tentu ada konsekuensi dari kata ajaib ini, ya. Ketika kita mengatakan atau kita membuat janji di hadapan Tuhan bahwa kita mengasihi pasangan kita, maka konsekuensinya jelas di situ. Menjalani hidup sebagai orang yang saling mengasihi, ada hal yang harus dikorbankan, ada hal yang dinikmati bersama, ada hal yang digumuli bersama, ya, sebagai sebuah pasangan yang saling mengasihi, betul Jadi ketika kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita, kita buat janji di hadapan Tuhan, maka apapun yang terjadi, seroja sekalipun, tidak mungkin kita bilang, wih seroja deh, potong dua berpisah sudah, sana ada begitu sana bisa begitu. Covid baru-baru saja juga tidak bisa memisahkan orang yang saling mengasihi, karena itu sebuah komitmen yang terbangun. Kekasih Tuhan sekalian, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan di bawah sebuah tema, yaitu menghormati Allah dengan menaati firman-Nya. Ini adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi ketika orang percaya mengambil keputusan untuk mengasihi. Bacaan kita terbaca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ini, saya percaya bahwa kita yang menjadi anggota sini sudah hafal. Ini 10 hukum Taurat yang diringkas oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Yesus meringkaskan Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya membacakannya bagi kita. Di situ jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih Tuhan sekalian, ini berarti ada komitmen dan ada konsekuensi. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, maka ada dua hal yang mesti kita jalani sebagai bagian dari misi kita. Ya, semua orang pasti punya misi dan punya visi. Ya, bukan hanya calon legislatif atau calon pemimpin-pemimpin yang biasanya harus menyampaikan visi dan misi lewat baliho, lewat pertemuan-pertemuan. Tetapi semua orang yang hidup pasti punya visi dan misi. Ya, ketika kita berkomitmen untuk menikah, kita punya visi bersama, yaitu kita akan menua bersama. Kita akan mencapai kebahagiaan bersama. Dan misinya ialah dalam perjalanannya, prakteknya, itu dia misi. Bahwa visi kita akan menua dan bahagia bersama, maka misinya ialah dalam perjalanan bersama. Ada yang harus kita buat, ada yang harus lebih bersabar, ada yang harus selalu menciptakan kebahagiaan, ada yang harus berkorban, dan lain sebagainya. Itu perjalanan, itu hal-hal yang harus dibuat. Demikian juga dengan orang percaya. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang percaya, maka misinya harus jelas. Bacaan kita mengatakan, nats pembimbing kita mengatakan bahwa kita memiliki Allah yang memiliki kasih setia kepada beribu-ribu orang. Dan karena itu, ada dua hal penting yang diringkas oleh Yesus bagi saya dan saudara untuk kita terapkan dalam hidup kita, yang dibuat atau diberikan oleh Allah kepada Musa untuk dibacakan kepada umat Israel yang terbaca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ada 10 hukum yang terangkum dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang saya bacakan tadi. Yaitu yang pertama, mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segala akal budi, segenap hati, maka hal-hal yang tercantum dalam hukum pertama sampai hukum yang keempat tercatat di situ. Apa yang mesti kita buat? Kita tidak bisa hanya mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi kita tidak mampu melakukan apa yang terbaca dalam hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Allah mengingatkan kepada saya dan saudara tentang salah satu dari sifat Allah. Ayat yang kelima dia mengatakan, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, kita juga harus ingat bahwa Allah yang maha kasih itu juga adalah Allah yang cemburu. Tentu semua kita pernah merasakan, ya, entah kita yang cemburu atau pasangan kita yang cemburu, dia pun rasa seperti apa, ya, dia pun rasa seperti apa, pasti marah, kecewa, sakit hati, ya. Ketika kita mengetahui pasangan kita melakukan hal yang menyakiti kita dengan berkhianat, ya. Saya heran ada sebuah lagu yang begitu tenar sekali pada masanya beberapa waktu yang lalu. Itu lagu bilang begini, antara nyaman dengan cinta beta dilema, harus memilah hati parsapa, beta cinta se tapi nyaman dengan dia. Kira-kira ada pasangan dalam rumah tangga yang mau menerima lagu ini, konsep lagu ini? Terdengarnya enak, ya, antara nyaman dengan cinta, apa? Antara nyaman dengan cinta, beta dilema,
harus memilah hati persapa. Beta cinta se, tapi nyaman deng dia. Enak ya? Enak sekali lagunya, bahkan sampai tenar sekali. Anak kecil saja tahu itu lagu. Tetapi ketika kita membaca baik-baik konsepnya, kira-kira bisa tidak kita masukkan dalam rumah tangga kita? Bisa kok? Tidak. Kita membayangkan seandainya pasangan kita mengatakan hal ini terang-terangan kepada kita. Beta cinta lu, tapi beta nyaman dengan yang di sana, di sudut sana itu. Kira-kira bagaimana rasanya? Dalam konsep ini kita coba memikirkan, kita merenungkan apa yang Allah sampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Ketika kita mengatakan kita sungguh-sungguh mengasihi dia dengan hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya kita tidak saja mencintai dia dengan jiwa dan hati, tetapi akal budi, cara berpikir kita, cara bertindak kita diwarnai oleh rasa cinta kita, rasa kasih kita yang besar kepada Allah. Maka kita tidak mungkin mengatakan hal ini juga kepada Allah. Beta cinta se, tapi nyaman dengan yang di sana. Itu tidak mungkin. Karena pada saat yang bersamaan Allah mengatakan, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang pencemburu. Itu berarti konsekuensinya jelas. Bahwa ketika kita mengasihi Allah, maka hal-hal yang terdapat dalam hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat tidak mungkin terlintas, bahkan terlintas dalam pikiran pun tidak boleh dan tidak mungkin. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dan ingat serta kuduskanlah hari Sabat. Itu berarti bahwa hujan badai sekalipun tidak akan merubah rasa cinta kita yang besar kepada Allah. Amin. Hal yang kedua, sebagaimana yang diringkas oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius yang saya bacakan tadi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengatakan bahwa kita mampu mengasihi diri sendiri, kita dapat memaafkan diri kita yang pernah melakukan kesalahan. Kita dapat mengampuni perlakuan yang kita lakukan, menyakiti hati orang lain. Maka kita sedang belajar, bukan saja sedang mengasihi diri kita, tapi kita sedang mengasihi sesama kita. Konsekuensinya juga jelas. Karena itu dalam Injil Matius tadi Yesus mengatakan bahwa inilah hukum yang pertama dan terutama, yaitu ketika kita mengasihi Allah. Kita tahu bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang mengasihi Allah. Maka dengan sendirinya otomatis kita mampu mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada Yesus, kalau begitu siapakah sesamaku? Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika Yesus berbicara tentang orang Samaria yang baik hati, dia berbicara bahwa di sana tidak ada jurang, tidak ada perbedaan, entahkah itu ras, hitam putih, keriting lurus, tidak ada perbedaan di sana. Miskin, kaya, punya kuasa, punya nama, atau tidak punya apa-apa, tidak ada jurang di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 Musa menjabarkannya bagi saya dan saudara dalam catatan kitab Keluaran. Bagaimana kita mengasihi manusia sesama kita. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini apa-apa yang sesamamu punya. Saudara-saudaraku yang kekasih, hal ini mudah ya. Mudah untuk kita
ucapkan. Tetapi banyak yang terjabarkan lewat bagian ini. Tadi kita masih berbicara di konsistori tentang hujan tahun ini yang sangat sedikit. Kemungkinan besar orang tidak dapat mengerjakan sawah-sawah. Itu berarti kejahatan bisa saja semakin meningkat karena dipicu oleh kelaparan. Orang bisa saja merampok, orang bisa saja membunuh, orang bisa saja mencuri karena kelaparan. Tetapi apakah itu bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan dengan mudah? Saya rasa tidak. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita hidup di dalam Tuhan, maka kemiskinan tidak bisa menjadi alasan. Kelaparan tidak bisa menjadi alasan untuk orang melakukan tindakan yang menyakiti hati sesama. Karena kita sama-sama tahu bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kalau kita tahu bagaimana kita mengasihi diri kita, maka kita tahu bagaimana kita menghormati, kita menghargai hak hidup orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hal mengasihi Allah, hal mengasihi manusia bukan berbicara tentang bagaimana kita menghafal hukum Taurat ini dengan benar. Kalau hanya sekedar menghafal hukum Taurat dengan benar tanpa lupa satu kata pun, maka itu sama seperti sikap hidup orang-orang Farisi, Saduki, bahkan ahli Taurat yang hidup hanya sebagai petugas penjaga Taurat, tapi tidak memiliki sikap yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mentaati firman-Nya. Hari ini kita belajar akan hal ini. Kita merenungkan akan hal ini. Kita belajar tentang bagaimana kita harus hidup dan mengisi hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ketika kita sudah mengatakan aku mengasihi Engkau ya Tuhan, maka kita pun mampu menghormati Allah lewat kehidupan kita, lewat ketaatan kita, lewat kasih kita yang benar. Bukan saja kepada Allah, tapi kepada sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara, sehingga hari hidup kita terus kita dibaharui oleh Roh yang berdiam dalam hati kita. Amin.